Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hadi, mahasiswa jurusan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Campin Fadayana MPD. Selamat menyaksikan. Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia tentu penting untuk diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemahaman masyarakat mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia bisa menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan momen tersebut kita kenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Maka pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia yang dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu adalah merupakan bagian keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Berdasarkan kedudukannya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya adalah 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diantaranya adalah 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa komunikasi tingkat nasional. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 5. Bahasa media massa. Demikian uraian singkat tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.